Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabat Dharma, terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat di masa pandemi ini, dan semoga kepada saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga karma baik kita mengkondisikan kita kesembuhan dan kesehatan bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk membawakan tema makna wihara bagi umat Buddha. Para bapak dan ibu tentu tidak asing lagi dengan istilah wihara. Kalau kita buka di Google atau kita lihat di kamus, pasti akan segera kita tahu bahwa wihara adalah tempat untuk umat Buddha beribadah. Tempat ibadah umat Buddha. Tapi sebenarnya, pernahkah kita mencoba untuk mengetahui dari mana asal-usul wihara tersebut? Atau bagaimana pada mulanya wihara itu didirikan? Untuk itu, mari kita coba untuk kembali ke zaman Sang Buddha. Ketika Pangeran Siddhartha berhasil mencapai pencerahan sempurna dan menjadi seorang sama Sang Buddha, setelah itu beliau membabarkan Dharma kepada masyarakat luas, mulai dari kalangan yang terbawah sampai kasta yang paling atas seperti Brahmana dan para raja. Dan setelah wasa yang ketiga, Buddha masih belum menetapkan aturan bagaimana atau di mana seharusnya para murid Sang Buddha itu bertempat tinggal. Sampai dengan wasa yang ketiga, banyak para murid Buddha itu yang tinggal di dalam gua, ada yang tinggal di atas gunung, ada yang di bawah pohon, dan di tempat-tempat lain seperti kuburan dan lain sebagainya. Ketika wasa yang ketiga itu, seorang murid Sang Buddha yang kebetulan adalah seorang saudagar kaya, itu memberikan usul kepada Sang Buddha bagaimana seandainya beliau membangun sebuah tempat untuk Buddha dan para murid-muridnya itu tinggal, sehingga mereka bisa berlatih dengan lebih baik. Sang Buddha menyetujuinya dan segera dibangunlah tempat-tempat untuk kediaman Sang Buddha dan para muridnya tersebut. Saudagar ini memiliki seorang saudara ipar di kota Sawati yang bernama Sudatta, atau yang lebih sering kita kenal dengan Anathapindika. Anathapindika sering berkunjung ke rumah saudaranya itu di Rajagaha. Dan pada suatu hari, Anathapindika pergi ke Rajagaha untuk keperluan bisnis dan sekaligus menengok saudara iparnya itu. Biasanya, kalau Anathapindika datang, pasti saudaranya itu menyambut dengan baik. Seluruh anggota keluarga menyambut dengan hangat. Karena dari semua karyawan, mulai dari bawah sampai anggota keluarga, semua mengenal Anathapindika dengan baik. Tapi pada saat itu, ketika Anathapindika sampai di rumah saudagar itu, kehadirannya hampir tidak disadari oleh seluruh anggota keluarga. Seisi rumah nampak sibuk, ada yang membersihkan rumah, menghias rumah, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Sehingga dia sedikit terheran-heran. Ketika bertemu dengan saudaranya itu, dia bertanya, ada apakah gerangan sehingga seisi rumah sesibuk ini? Apakah engkau akan mengadakan pesta pernikahan? Ataukah engkau akan menyambut seorang raja? Saudaranya menjawab, bukan itu. Besok saya akan mengundang seorang yang tercerahkan untuk menerima dana makanan dari saya di rumah ini. Anathapindika mendengar hal itu, merasa sangat berbahagia. Kau maksud seorang Buddha akan datang kemari untuk menerima dana makanan dari kamu di rumah ini?
Iya. Kalau begitu, bolehkah saya bertemu dengan beliau? Saudaranya menjawab, jangan hari ini. Mungkin waktunya kurang pas. Besok pagi engkau boleh menemui beliau. Keesokan paginya, Anathapindika sudah tidak sabar. Dia pagi-pagi sekali sudah bangun dan berjalan menuju kediaman Sang Buddha. Ketika bertemu dengan Sang Buddha, Buddha melihat bahwa Anathapindika memiliki kondisi batin yang siap untuk mencapai tingkat kesucian. Oleh karena itu, Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia kepada Anathapindika. Dan segera setelah khotbah itu selesai, Anathapindika berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Karena merasa berbahagia sekali, Anathapindika mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan dari beliau di tempat kediaman saudaranya itu. Setelah acara dana makanan ini selesai, Anathapindika menyampaikan sebuah usulan kepada Sang Buddha. Bolehkah beliau membangun sebuah wihara di kota kelahirannya di Sawati? Buddha menyetujui hal itu. Akhirnya, setelah Anathapindika pulang ke rumahnya, dia segera mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan sebuah wihara. Sebuah wihara haruslah didirikan di tempat yang tenang, tidak jauh dari kota, tapi juga tidak terlalu dekat dengan kota, sehingga tidak berisik di pagi hari dan tidak bising di malam hari. Akhirnya ketemulah sebuah tempat yang cocok untuk mendirikan wihara itu, dan tempat itu dimiliki oleh Pangeran Jeta, putra dari Raja Pasenadi. Setelah mengetahui pemilik dari tanah itu, Anathapindika segera menemui Pangeran Jeta untuk merundingkan masalah pembelian tanah tersebut. Pangeran Jeta adalah seorang yang cukup kaya raya juga. Dia tidak berniat untuk menjual tanah miliknya. Dia juga tidak terlalu antusias untuk menjualnya kepada Anathapindika. Tapi setelah negosiasi yang ulet dari Anathapindika, akhirnya Pangeran Jeta menyetujuinya dengan syarat. Lokasi yang akan dibeli oleh Anathapindika harus ditutup dengan koin-koin emas. Anathapindika tidak berkata terlebih lanjut, dia langsung pulang dan segera mengumpulkan emas-emas miliknya. Dipenuhinya gerobak-gerobaknya dan pergi ke tempat Pangeran Jeta lagi. Segera setelah sampai, dia minta anak buahnya untuk menutupi tanah yang akan dibelinya itu dengan koin emas. Pangeran Jeta yang melihat kesungguhan dari Anathapindika, akhirnya dia pun ikut tergerak untuk mendanakan sebagian lokasi tanahnya untuk keperluan wihara. Akhirnya, singkat cerita, Anathapindika pun berhasil membebaskan tanah itu, dan segera pula Anathapindika membangun sebuah wihara untuk Buddha dan para muridnya. Wihara itu sering disebut dengan wihara Jetawana, atau lebih dikenal sebagai wihara milik Anathapindika. Buddha menghabiskan 18 wasanya di sana, sehingga sering kalau kita melihat suta-suta, maka akan diceritakan bahwa demikianlah yang aku dengar ketika Sang Buddha berdiam di wihara Jetawana di dekat Sawati, wihara milik Anathapindika, dan lain sebagainya. Jadi di awal, wihara itu lebih banyak sebagai tempat tinggal Buddha dan para murid-muridnya. Tapi setelah dalam perkembangannya, ternyata banyak juga umat awam yang datang ke wihara. Karena di wihara ada seorang Buddha dan ada para biku yang menjalankan dharma dan vinaya dengan baik, maka itu adalah sebuah lahan yang subur untuk menanam sebuah kebajikan. Sehingga banyak umat-umat awam yang datang ke wihara untuk berdana makanan,
berdana jubah, berdana untuk keperluan wihara, dan lain sebagainya. Perkembangan selanjutnya, banyak juga umat awam yang tertarik untuk belajar Dharma, untuk berpraktek Dharma, untuk bermeditasi, dan untuk segala macam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Dan perkembangan selanjutnya, ternyata juga wihara berfungsi pula untuk tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti ketika ada bencana alam, wihara bisa menampung orang-orang yang terkena bencana dan memberikan makanan kepada mereka. Untuk korban-korban perang dan untuk korban-korban bencana yang lain, wihara juga siap untuk membantu masyarakat yang menderita. Mengingat demikian pentingnya fungsi wihara untuk umat Buddha, maka tidak aneh, tidak salah dikatakan bahwa wihara adalah lahan yang subur untuk menanam sebuah kebajikan. Yang mana kebajikan ini diharap akan membuahkan hasil, yaitu kebahagiaan yang tinggi sekali. Oleh karena itu, bagi umat Buddha, berdana untuk kepentingan wihara, nilai kebajikannya sangat tinggi. Pertama, karena di wihara adalah tempat tinggal sangha. Ketika kita berdana untuk keperluan wihara, otomatis kita melestarikan keberadaan sangha. Kita melihat sangha sudah berumur kurang lebih 2.600 tahun dari zaman Sang Buddha sampai sekarang, dan masih tetap eksis sampai hari ini. Artinya, kita ikut menunjang keberadaan sangha, keberlangsungan sangha. Yang kedua, dengan sangha tetap berlangsung sampai dengan hari ini, Dharma otomatis juga dibabarkan mulai dari zaman Sang Buddha sampai dengan hari ini. Sehingga kita yang hidup di masa yang sekarang dapat mengenal Dharma dengan lebih baik. Oleh karena itu, kebajikan yang kita tanam di dalam pembangunan atau keperluan wihara tentu sangat baik sekali. Hanya sayangnya saat ini kita sulit untuk menemukan seorang figur seperti Anathapindika yang bisa dengan seorang diri beliau membangun wihara, membebaskan tanahnya, kemudian menyumbang keperluan wihara seorang diri. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa memiliki wihara. Seperti yang kita lakukan di Wihara Mojokerto ini. Kita bergabung, bergotong royong, bersatu padu, membulatkan tekad seluruh umat Buddha yang ada di Mojokerto. Dan dengan dibantu oleh umat Buddha yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu. Akhirnya kita bisa membebaskan sebuah lokasi untuk keperluan mendirikan wihara. Kalau dulu umat Buddha di Mojokerto melakukan aktivitasnya secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kita masih belum memiliki tempat sendiri. Tahun ini, dengan dukungan yang Arya, Bhikkhu Nyana Sila Tera, kita membulatkan tekad untuk bisa memiliki sebuah wihara. Maha anumodana bagi segenap simpatisan dan segenap donatur yang telah membantu secara moral maupun material untuk bisa membebaskan lahan ini. Walaupun untuk memiliki sebuah wihara perjalanan kita ini masih jauh, tapi kita yakin dengan tekad yang bulat, dengan kekompakan segenap umat Buddha, kita akan bisa mewujudkan tempat ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadhu, sadhu, sadhu.